Hai teman-teman, selamat datang kembali di Joanva Crochet Channel. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat dama bag. Jadi untuk bahannya di sini saya memakai benang Milko yang 5 ply. Jadi bisa pakai beberapa warna. Satu warna juga boleh, tapi kalau saran saya lebih bagus kalau lebih dari satu warna. Oke, di sini saya menggunakan 4 warna. Berikutnya kita butuh hakpennya yang nomor 7 atau 4 mili, kita butuh jarum tapestri, kita butuh gunting, resleting, jadi ini saya resletingnya yang meteran. Mungkin kita butuh resletingnya itu kurang lebih 20 cm. Kita juga butuh ring D atau ring O nanti untuk handle tasnya. Dan untuk ukuran tasnya itu diameter sampingnya 11, kurang lebih 11 cm, panjang tasnya kurang lebih 17 cm, tapi mau lebih dari 17 cm juga boleh, tinggi tasnya kurang lebih 11 cm. Oke, dan kita mulai saja tutorial kita untuk dama bag. Oke, di awal kita akan membuat panel yang pertama. Jadi ini panel yang samping, dan untuk dama bag ini saya pakai Milko-nya itu kita double. Dan dari satu gulungan ini saya ambil ujung yang di dalam dan ujung yang di luar. Jadi kita satukan seperti ini. Jadi saya tidak memakai dua gulung, tapi satu gulung dulu. Oke, kita bikin dulu panel sampingnya. Jadi kita buat magic ring, lalu chain 1, dan di dalam magic ring kita buat 6 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita tarik ekor benangnya, dan row 1 selesai, kita punya 6 stitches. Kita ke row 2. Jadi di sini saya merajutnya itu spiral aja tanpa slip stitch. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan slip stitch tidak apa-apa. Oke, row 2 kita akan buat increase sebanyak 6 kali. Increase 1 stitch kita isi dengan 2 single crochet. Increase pertama. Oke, single crochet yang pertama dari increase, berarti yang ini kita beri penanda. Increase pertama, increase kedua, increase ketiga, increase keempat, increase kelima, dan increase yang keenam. Row 2 selesai, dan kita punya 12 stitches. Lanjut ke row 3. Di row 3 kita akan membuat pengulangan pola single crochet lalu increase dibuat sebanyak 6 kali, dan di row 3 kita akan punya 18 stitches. Single crochet, kita pasang lagi penandanya. Stitch berikutnya increase. Pengulangan yang pertama, single crochet, stitch berikutnya increase, dan ini pengulangan yang kedua. Untuk pengulangan yang ketiga sampai yang keenam silakan dilanjutkan. Row 3 selesai, kita ke row 4. Di row 4 kita akan membuat pengulangan pola increase lalu single crochet 2. Diulangnya sebanyak 6 kali dan kita akan punya 24 stitches. Increase,
Penandanya kita pasang lagi pada single crochet yang pertama. Berikutnya single crochet 2. 1, 2, pengulangan yang pertama. Increase, 1, 2, pengulangan yang kedua. Untuk pengulangan yang ketiga sampai yang keenam silakan dilanjutkan. Row 4 selesai, kita ke row 5. Di row 5 pengulangan polanya adalah kita buat single crochet 3, lalu increase, dibuat sebanyak 6 kali, dan kita akan punya 30 stitches. Ini single crochet yang pertama, 2, 3, increase. Pengulangan yang pertama. 1, 2, 3, increase. Pengulangan yang kedua. Untuk pengulangan yang ketiga sampai yang keenam silakan dilanjutkan. Row 5 selesai. Kita lanjut ke row 6. Di row 6 kita akan membuat pengulangan pola single crochet 2, increase single crochet 2 sebanyak 6 kali, dan kita akan punya 36 stitches. 1, pasang penandanya. 2, increase. 1, 2. Pengulangan yang pertama. Masuk ke pengulangan yang kedua. 1, 2, increase. 1, 2. Pengulangan yang kedua. Pengulangan ketiga sampai yang keenam silakan dilanjutkan. Row 6 selesai. Kita ke row 7. Di row 7 pengulangan polanya adalah 5 single crochet lalu increase, dibuat sebanyak 6 kali, dan kita akan punya 42 stitches. 1, 2, 3, 4, 5, maaf, 1, 2, 3, 4, 5, increase. 1, 2, 3, 4, 5, increase. Oke, ini sampai pengulangan yang kedua. Untuk pengulangan ketiga sampai yang keenam, silakan dilanjutkan. Sampai row 7 dan row 7 selesai, kita ke row 8. Di row 8 kita akan membuat pengulangan pola single crochet 3, increase single crochet 3, dan kita akan punya 48 stitches. 1, kita pasang lagi penandanya. 1, 2, 3, lalu increase, dan 1, 2, 3. Ini pengulangan yang pertama. 1,
2, 3, increase, 1, 2, 3. Pengulangan yang kedua. Untuk pengulangan yang ketiga sampai yang keenam, silakan dilanjutkan. Dan row 8 selesai, kita ke row 9. Row 9 ini row yang terakhir untuk panel yang pertama. Jadi untuk row 9, kita akan buat pengulangan polanya, single crochet 7, lalu increase, diulang sebanyak 6 kali, dan kita akan punya 54 stitches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, increase. Ini pengulangan yang pertama. Untuk pengulangan kedua sampai yang keenam, silakan dilanjutkan. Ini row 9 setelah pengulangan yang terakhir atau increase yang terakhir. Berikutnya kita slip stitch pada single crochet yang pertama. Ini kita slip stitch, lalu kunci sekali dengan chain 1 dan kita fasten off atau putus benangnya. Oke, jadi ini untuk panel pertama atau panel samping. Nah, berikutnya kita akan mengisi variasi dengan membuat jelujur pada setiap stitch. Jadi kita melingkar seperti obat nyamuk buat jelujurnya. Di sini untuk jelujurnya saya pakai benang warna putih dan kita jelujur pakai jarum tapestry. Oke, jadi kita akan mulai pada stitch yang pertama dari setelah magic ring. Ini terlihat yang di sudut ini. Nah, kita akan membuatnya itu nanti melingkar begini. Kita cari dulu stitch yang pertama, sepertinya yang ini. Kita jelujur biasa aja. Dipastikan di belakangnya ini tidak melintir-melintir. Oke, nah seperti ini. Nah, begini. Benangnya juga double ya, untuk yang kita bikin jelujurnya ini. Oke, ini hanya jelujur biasa begini. Bentuknya melingkar aja spiral seperti obat nyamuk. Diikutin aja setiap stitchnya pada setiap row sampai pada stitch row yang terakhir. Mungkin ini nanti teman-teman bisa berhenti di sini atau di sini. Kayak di bawah yang kita slip stitch ini, antara di sini atau di sini. Oke, silakan dilanjutkan.
Oke, ini sudah yang terakhir di sini. Kita cari tempat untuk mengunci biar tidak lepas. Berikutnya kita sembunyikan sisa-sisa benang ini. Oke, ini dia. Kalau udah selesai putus benangnya, nah karena ini saya pakainya Milko atau Milk Cotton, biar sisa benangnya itu nggak lepas, saya kunci lagi, saya pakai lem uhu. Tapi ini hanya opsional aja ya teman-teman. Boleh pakai, boleh tidak. Seperti ini. Nanti begitu juga dengan yang sisa benang yang sebelumnya. Boleh dilem pakai lem uhu atau lem yang lain. Nah, ini untuk panel sampingnya selesai. Nah, untuk panel samping ini kita buat dua. Di sini saya pakai yang beda warna, tapi kalau mau satu warna aja, jadi yang dasarnya itu putih, lalu garis-garisnya oranye, atau yang seperti ini juga nggak apa-apa. Di sini saya pakainya dua kayak gini. Oke, berikutnya kita akan lanjut mengerjakan ke panel yang kedua, yaitu panel badan tas. Sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat panel badan tasnya. Jadi di awal kita buat chain 54. Benangnya masih double dan hapennya masih yang nomor 7. Oke, setelah kita buat chain 54 dan berikutnya kita akan memulai row 1 dan row 1 itu dimulai pada chain kedua dari hook, ini chain pertama, ini chain kedua. Kita akan buat single crochet pada setiap chain atau pada setiap stitch atau single crochet 53 dan kita buatnya di bum loop. Jadi kalau kita ngelihat chainnya seperti ini, kita putar seperti ini dan yang di belakang ini ada loop. Nah, ini kita sebut bum loop. Kita buat single crochet pada setiap stitch atau setiap chain dan jumlah single crochetnya ini nanti ada 53. Dan dilanjutkan sampai pada stitch yang terakhir, berarti di sini. Oke. Dan ini row 1 selesai. Berikutnya kita putar dan kita ke row 2. Jadi di sini untuk badannya ini, setiap awal row kita akan buat chain 1 dan ini sebagai bantuan naik saja. Oke. Dan kita akan mulai pada stitch yang sama dengan chain 1 di setiap awal row. Dan kita sekarang buat back loop. Jadi kalau di sini normal ada 2 loop seperti ini. Nah, yang di depan ini namanya front loop, yang di belakang ini namanya back loop. Nah, kita akan pakai loop yang belakang atau back loop. Row 2 kita buat single crochet BLO atau back loop pada setiap stitch atau SC BLO 53. Dan silakan dilanjutkan untuk row 2 kita buat single crochet BLO pada setiap stitch. Row 2 selesai, lalu kita putar dan untuk row 3 sampai row 26.
Jadi sampai row 26 itu nanti akan dapat panjang kurang lebih 17 cm. Tapi kalau misalkan teman-teman mau panjangnya lebih dari 17 cm, berarti boleh mengerjakan lebih dari 26 row. Oke. Nah, berikutnya row 3 sampai row 26 kita kerjakan pola yang sama seperti yang di row 2. Jadi SCBLO 53. Oke, single crochet BLO, dan ingat di setiap awal row kita buat chain 1 sebagai bantuan naik, dan kita mulai dari stitch yang sama dengan chain 1 yang ini. Kita mulai buat single crochet BLO 53. Oke, nah ini seperti ini. Nah, silakan dilanjutkan untuk row 3 sampai row 26 dengan pola single crochet BLO 53 pada setiap row. Kita ketemu ketika saya selesai dengan row 26. Ini saya sudah selesai sampai row ke 26. Oke, jadi ini seperti ini. Ini panjang ini kurang lebih 17 cm. Nah, berikutnya kita akan lipat begini. Jadi kan sebenarnya tadi kita merajutnya seperti ini. Oke, ini panjang begini kan. Lalu ini kita lipat saja seperti ini. Nah, lipatan yang terbuka ini akan menjadi bagian atas dari tas kita. Yang tertutup ini bagian bawah dari tas kita. Nah, setelah selesai dengan row 26, kita akan joining dengan panel yang pertama, yang panel samping ini. Jadi terakhir, ini saya row terakhir di sini. Nah, ini akan kita joining seperti ini. Ini tadi kita punya 54 stitches pada row 9, dan di sini di yang di bagian panel badan ini, di sini ini kita punya 53 stitches karena kita punya 53 single crochet. Oke, kita akan joining panel pertama dan panel kedua menggunakan single crochet pada setiap stitch. Teman-teman boleh pakai benang yang sama dengan panel yang kedua ini atau boleh ganti benang, bebas. Oke. Sebelum kita joining panel pertama dengan panel kedua, jadi pada panel yang pertama, terakhir kita slip stitch, oke, stitch yang ini kan berarti stitch yang pertama dari row 9. Nah, kita akan memulai dari stitch pertama dari row 9, yang tempat kita slip stitch terakhir. Jadi di atasnya slip stitch yang ini itu nggak kita hitung sebagai stitch, ini fake stitch, oke. Stitch terakhir kita dari row 9 itu yang ini. Nah, ini di sini tempat yang berikutnya, berarti yang ini adalah stitch yang pertama dari row 9, di mana tadi kita slip stitch, oke. Nah, ini tadi kan panel yang kedua. Yang terakhir, row 26 selesai, lalu kan kita lipat seperti ini. Oke. Kalau teman-teman bingung, jadi setelah mengerjakan row 26 selesai, lalu kita putar yang seperti akan mengerjakan row 27, padahal kita tidak ada row 27 karena kita akan joining. Jadi bagian panel 1 ini kita joining dengan 53 stitches dari panel yang kedua. Oke, ini tempat kita slip stitch. Ini buat chain 1 dan di tempat yang sama dengan chain 1. Kita buat single crochet pada setiap stitch. Single crochetnya biasa aja, tidak menggunakan front loop atau back loop.
Buat single crochet-nya juga jangan terlalu ditarik, biar nanti bentuknya bagus. Oke, silakan dilanjutkan untuk joining panel pertama dan kedua hanya dengan single crochet. Nah, nanti ini bentuknya begini. Oke, dan nanti akan tersisa satu stitch yang terakhir, berarti yang ini. Ini bakalan tidak kita joining. Ini hanya isi single crochet biasa. Setelah kita joining dan ini sudah 53 stitches, akan tersisa satu stitch yang terakhir. Oke, ini kita isi sama single crochet. Dan kita slip stitch. Karena ini yang terakhir, slip stitch-nya boleh seperti ini aja. Lalu fasten off, dan sisa benangnya kita rapikan di bagian dalam. Nah, yang berikutnya, sisi yang satunya ini kita joining juga. Seperti ini. Caranya sama. Jadi kita mulai pada panel yang pertama ini, berarti kita mulai dari stitch pertama dari row 9 yang kita slip stitch terakhir yang ini. Dan stitch terakhir dari row 9 itu yang ini. Tapi nanti kita joiningnya sampai di yang ini, stitch yang ini. Terus di stitch yang terakhir ini isi single crochet dan slip stitch lalu fasten off. Oke, silakan dikerjakan. Setelah selesai, kita joining kedua panelnya. Jadi ini panel pertama atau panel samping, kedua panel samping dengan panel badan kita joining. Jadi kalau yang joining pertama setelah selesai slip stitch kita fasten off. Lalu ini joining yang kedua setelah selesai kita slip stitch, kita nggak fasten off atau tidak putus benang. Tapi kita akan melanjutkan merajut yang bagian atasnya ini. Yang nanti kita akan pasang resleting. Jadi sebelum kita pasang resleting, kita buat single crochet pada setiap stitch. Jadi kita akan buat single crochet kan di bagian yang atas ini. Nah, bagian atas ini itu tadi ini berdasarkan jumlah row yang kita kerjakan. Jadi saya tadi mengerjakan 26 row. Berarti kita akan buat single crochet 26 pada sisi yang di ini. Pada sisi yang satunya juga single crochet 26. Misalkan teman-teman buatnya lebih dari 26, berarti single crochetnya disesuaikan dengan jumlah row yang teman-teman bikin. Nah, hanya single crochet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, seperti ini. Nah, ini dikerjakan sampai di stitch yang terakhir atau stitch ke-26, lalu dilanjutkan membuat single crochet pada sisi yang satunya. Oke, jadi setelah 26 tidak fasten off, tapi lanjut ke sisi yang satunya, buat juga single crochet 26, lalu slip stitch pada single crochet yang pertama dan fasten off. Dan berikutnya kita akan pasang resletingnya. Ini setelah kita selesai dengan membuat single crochet berkeliling pada bagian atas atau lining atas, berikutnya kita pasang resletingnya. Jadi panjang resletingnya disesuaikan saja seperti ini kira-kira. Nah, untuk pasang resleting ini kita pakai jahit manual aja, jadi pakai jarum dan benang jahit. Pakai jarum dan benang jahit aja. Oke.
Kira-kira resletingnya seperti ini nanti terpasangnya. Jangan lupa pakai jarum pentul. Oke, nah ini silakan dilanjutkan untuk memasang resleting. Setelah memasang resleting, nanti kita akan membuat sedikit aplikasi di sampingnya bagian resleting ini, biar lebih cantik nanti tas kita. Oke. Oke, berikutnya kita lanjutkan untuk membuat aplikasi atau hiasan yang akan kita taruh di tepiannya resleting. Jadi di sini saya pakai benangnya itu nggak kita double. Dan hakpennya pakai yang nomor 5. Jadi nanti kurang lebih itu seperti ini. Taruh di tepiannya resleting. Oke. Awal row kita buat slip knot, lalu kita buat chain 4. 1, 2, 3, 4. Dan berikutnya kita mulai dari chain keempat dari hook atau chain yang pertama kita bikin, chain awal yang ini, kita buat bubble. Jadi bubble-nya itu dari double crochet 5 cluster. Kita buat double crochet, keluar 2, jangan diselesaikan, putar benang di hook, masuk ke dalam stitch lagi, ambil benang tarik, ambil benang, keluar 2. Jadi bikin double crochet yang tidak kita selesaikan itu 5 kali. Yang ketiga, ambil benang, keluar 2. Lalu yang keempat, ambil benang, keluar 2. Dan yang kelima, ambil benang, keluar 2. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 loop, ambil benang dan keluar semua. Lalu chain 3. 1, 2, 3. Jadi ini motif bubble-nya sudah selesai 1. Lalu chain 3. Pada stitch-nya bubble kita buat bubble lagi. Keluar 2, putar benang masuk ke stitch, ambil benang tarik, ambil benang keluar 2. Putar benang di hook, masuk ke dalam stitch, ambil benang tarik, ambil benang keluar 2, putar benang di hook, masuk ke stitch, ambil benang tarik, ambil benang keluar 2. Ini yang keempat, 1, 2, 3, 4. Satu lagi, putar benang di hook, masuk ke dalam stitch, ambil benang tarik, ambil benang keluar 2. Lalu ada 6 loop di hook, ambil benang dan keluar semua. Lalu chain 3, 1, 1, 2, 3. Dan ini dilanjutkan, jadi caranya seperti yang kita buat bubble kedua, chain 3, lalu buat bubble pada stitchnya bubble. Nah, dikerjakan sampai bubble-nya ini berjumlah 22, atau kalau saya sih 22 ya, jadi nanti kita naruhnya di sini. Di sini 1, lalu yang bagian panjangnya ini 10. Di sini 1, di bagian panjangnya ini 10. Nanti pas meletakkan itu agak sedikit ditarik. Oke, agak sedikit ditarik. Kalau saya dapatnya 22, tapi mungkin bisa lebih. Tapi kalau saya pas 22. Oke. Nah, ini silakan dilanjutkan untuk membuat hiasannya dulu. Oke, dan ini setelah bubble yang ke-22, lalu chain 1 dan fasten off, putus benangnya. Lalu ekor benangnya ini sisakan yang panjang, karena kita akan menjahit hiasan ini menggunakan ekor benangnya ini. Seperti ini. Nah, berikutnya kita paskan dulu dengan di bagian yang samping ini satu bubble. Kita kasih jarum pentul dulu. Nah, berikutnya di sisi yang panjang itu ada 10 bubble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tarik. Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini pas di sini. Oke, ini di sini 11. Lalu sisi yang satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini posisinya juga sama, agak ditarik.
Jadi nanti biar bubble-nya itu bentuknya bagus. Nah, udah seperti ini. Nah, ekor benangnya ini akan kita satukan dulu dengan bubble yang pertama. Kita joining dulu bubble yang terakhir dengan bubble yang pertama. Jadi ini ekor benang yang pendek ini bisa teman-teman taruh di bagian dalam. Oke, ini begini. Lalu kita itu jahitnya di stitch yang di antara dua bubble. Sini, ini pastikan di pas bawah stitch yang terakhir ini. Nah, ini seperti ini kan. Lalu ini kita masuk aja di sini. Tarik. Nah, begini. Ini begini. Ini masuk ke stitch sini. Jadi bubble-nya itu kelihatannya bagus. Oke, seperti ini. Nah, ini dilanjutkan sampai dengan bubble yang terakhir. Nah, teman-teman, jadi hasilnya akan seperti ini kalau sudah kita pasang hiasan. Oke, nah untuk langkah berikutnya itu kita pasang tali. Jadi talinya ini kalau di sini saya pakai ring D, pasangnya di panel samping. Dijahit aja pakai jarum tapestri dan benang milkonya. Nah, untuk tutorial handle atau talinya ini yang berbentuk rantai ini, nanti saya kasih link tutorialnya di kolom komentar yang sudah saya pin atau sudah saya sematkan. Seperti ini. Nah, kalau ini bisa untuk selempang, tapi dia pendek. Kalau yang ini yang pink ini dia tas bahu atau shoulder bag karena dia handle rantainya ini lebih pendek. Oke, dan ini untuk dama bag kita selesai. Oke, jadi karena dama bag kita selesai, demikianlah tutorial dari saya. Saya Joan Val, sampai jumpa di tutorial berikutnya dan terima kasih.